Enggak. Kio. Natung di Quran. Kio. Terus? Orang yang bijak Al-Quran tu sebenarnya kau terlalu kaya ke ataupun kau tak ada kerja nak cari masalah untuk kado? Quran ni kita nak pegang tanpa wuduk pun bersalah tau. Apatah lagi nak letak dekat bawah. Engkau boleh pijak Quran aku. Itu over sangat tau. Kau marah macam mana pun, kau emosi macam mana pun, kau lawan dengan fakta, kau nak pergi pun tak apa, tapi kau jangan nak sentuh apa saja bentuk kesucian agama-agama tertentu. Walaupun saya tak ada sekolah, tapi saya tak akan pergi pijak agoran buku Islam. Okay, korang faham, saya faham, sudahlah. Walaupun saya tak sekolah, perangai teruk, kurang ajar, mulut jahat, hari-hari maci, tapi saya tak akan pergi pijak benda tu. Benda ini kita kena hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Ami Story. Hari ini, kami bawakan satu kisah yang sedang hangat diperkatakan di media sosial. Bukan sahaja di Indonesia, malah turut sampai ke perhatian masyarakat di Malaysia. Isu ini menyentuh sensitiviti agama dan telah mengundang pelbagai reaksi emosi daripada orang ramai. Kan tengok mati saja lah. Ada tidak lah. Ada tu perlu nangtung. Tak perlu nangtung kata mah. Tu tidak baik kata. Enggak. Kio. Natung di Quran. Kio. Terus? Demi Allah. Demi Allah. Meta mah enggak Meta ngambil. enggak ngambil bedak sama minyak wangi. Kalau Meta ngambil, Kalau Meta ngambil, ulah diberi rezeki saumur hirup. Teuing Meta mah, nona arana ulah dihirupkeun deui. Terus ulah diberi milik seumur hidup. Ulah diberi milik saumur hirup. Gerak. Cilaka Meta sakeluarga. Ulah sama keluarga. Enggak apa-apa. Meta sorangan. Cilaka Meta sekeluarga. Enggak apa-apa kalau misalnya Meta enggak sama. Atau cilaka keluarga. Awalnya cuman kehilangan barang tapi berujung jadi kasus viral satu Indonesia. Jadi guys, baru-baru ini muncul video yang bikin heboh di media sosial. Itu ada seorang wanita di sebuah salon di Lebak, Banten diduga dipaksa melakukan sumpah dengan cara yang sangat tidak pantas. Jadi menurut laporan yang gue dapat gitu ya, kejadian ini bermula dari hilangnya beberapa barang di salon seperti bedak dan parfum. Pemilik salon kemudian mencurigai salah satu wanita yang ada di sana, tapi bukannya diselesaikan secara baik-baik. Nah, malah wanita tersebut justru diminta untuk bersumpah. Nah, yang jadi masalah nih, sumpah itu dilakukan dengan cara menginjak Al-Quran dan direkam dalam bentuk video. Nah, video tersebut kemudian tersebar luas di media sosial dan langsung menuai reaksi keras dari masyarakat. Setelah viral, pihak kepolisian langsung bergerak cepat gitu ya, karena para ulama setempat langsung mengecam aksi tersebut. Dua orang wanita yang terlibat dalam kejadian itu berhasil diamankan di wilayah Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini keduanya masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti kronologi dan motif di balik kejadian tersebut, guys. Nah, kasus ini jadi perhatian serius karena menyangkut hal yang sangat sensitif, terutama berkaitan dengan agama. Banyak pihak yang mengecam tindakan tersebut karena dianggap melukai perasaan umat Islam. Nah, dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa masalah kecil seperti kehilangan barang kalau diselesaikan dengan cara yang salah bisa berujung besar, bahkan berurusan dengan hukum kan. Jadi penting banget nih untuk kita tetap berpikir jernih dan menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Oke, gimana pendapat kalian? Coba lihat video ini. Terus? Ini parah banget, ini namanya penghinaan agama. Jadi di video itu ada dua orang perempuan yang mereka itu terlibat dalam kasus dugaan pencurian kosmetik katanya. Nah, jadi pelaku yang dituduh atau diduga mencuri itu disuruh atau dipaksa sumpah Al-Quran dengan cara menginjaknya. Ya Allah, ini parah banget. Gini ya, posisinya aja kamu tuh di situ tuh udah nggak berhijab, buka aurat, pakaian kamu minim, ditambah lagi kamu menginjak Al-Quran. Sejak kapan sumpah Al-Quran? Itu dengan cara menginjaknya. Sakit banget ngelihatnya loh. Bayangin, Al-Quran kitab yang suci diturunkan kepada orang yang suci, Nabi Muhammad SAW. Itu diinjak di bawah dengan kaki. Bayangin, ini namanya bukan sumpah Al-Quran, ini namanya pelecehan agama, penistaan agama, penghinaan agama. Harus di speak up, harus segera diproses. Karena ini parah, ini penghinaan agama. Ya Allah, makin akhir zaman makin ada aja orang-orang ini. Heran. Bagi
Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang menginjak kitab suci, direkam, tapi dia bilang sebenarnya tidak berniat menghina? Baik, kita bahas dengan hati-hati ya, karena di sini menyangkut hal yang sangat penting dalam agama. Dalam Islam, Al-Quran adalah salah satu yang dimuliakan. Bukan hanya isinya, tapi juga cara kita memperlakukan secara fisik. Secara umum, tindakan seperti ini menginjak atau memperlakukan dengan tidak hormat itu sudah termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Dalam kajian fikih, bukan hanya niat yang dilihat, tapi juga perbuatan yang tampak. Artinya, meskipun seseorang berkata tidak ada niat menghina, kalau secara tindakan terlihat merendahkan, itu tetap bisa dinilai sebagai perbuatan yang serius. Apalagi jika tindakan itu direkam dan disebarkan ke publik. Dampaknya jadi lebih luas dan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari sisi hukum di Indonesia juga perlu diperhatikan. Ada aturan terkait penodaan agama seperti dalam pasal 156 KUHP yang mengatur tentang tindakan yang dianggap menghina atau menodai agama. Jadi bukan hanya soal niat pribadi, tapi juga bagaimana tindakan itu dilihat dan berdampak di ruang publik. Jadi dari yang bisa dipahami, perbuatan seperti itu tidak bisa dianggap ringan karena menyangkut hal yang sangat dihormati, baik secara agama maupun secara hukum. Nah, mungkin yang perlu kita jaga hari ini bukan hanya apa yang kita niatkan, tapi juga apa yang kita lakukan dan bagaimana itu bisa berdampak ke orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada keliruan, saya mohon maaf. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap bijak ya. Menginjak Quran adalah kekafiran berdasarkan seluruh ulama. Pelakunya murtad kalau dia muslim. Ini adalah ketentuan tegas dari Allah dan Rasulnya SAW tentang orang yang mengolok-olok syariat. Dan menginjak Quran itu termasuk mengolok-olok syariat terberat salah satunya. Kapan seseorang tuh dimaafkan? Dalam 2 kasus doang. Dalam masalah kekafiran hanya 2 kasus yang dimaafkan. 1, diancam mau dibunuh atau akan dimutilasi badannya. Jadi kalau ancamannya hanya berupa pukulan kecil, itu belum termasuk ancaman darurat. Kedua adalah kalau seseorang nggak nyadar, misalnya dia lagi nginjek sendal gitu, dia nggak tahu di bawah sendalnya ada Quran, ya itu nggak masalah karena dia nggak ada niat sama sekali, itu ketidaksengajaan. Jadi hanya 2 yang dimaafkan. Kalau seseorang hanya ditakut-takuti kamu akan dipukul dan sebagainya, padahal nggak ada ancaman pisau, maka itu belum termasuk darurat. Baru-baru ini, tular satu video yang memaparkan seorang wanita di Indonesia bertindak di luar batas dengan melakukan perbuatan yang sangat tidak wajar, iaitu menginjak kitab suci Al-Quran. Tindakan tersebut bukan sahaja mencetuskan kemarahan dalam kalangan umat Islam di Indonesia, malah turut mengundang reaksi keras daripada masyarakat Malaysia. Ramai netizen Malaysia meluahkan rasa marah, kecewa dan jengkel kerana perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas dan sangat tidak menghormati agama. Tambahan pula, ada yang berpendapat bahawa insiden sebegini seolah-olah sering berulang sehingga menimbulkan persoalan mengapa perkara yang menyentuh sensitiviti agama masih berlaku. Namun di sebalik kemarahan itu, ada juga suara yang menyeru agar masyarakat tidak terburu-buru menghukum secara melulu. Ada yang mengingatkan bahawa tindakan individu tidak sepatutnya mencerminkan keseluruhan masyarakat atau negara. Isu ini sebenarnya membuka ruang perbincangan yang lebih besar tentang pentingnya pendidikan, kesedaran agama serta rasa hormat antara sesama manusia. Dalam dunia digital hari ini, satu tindakan kecil boleh menjadi besar dan memberi kesan luas kepada hubungan antara masyarakat dan negara. Orang yang bijak Al-Quran tu sebenarnya kau terlalu kaya ke ataupun kau tak ada kerja nak cari masalah untuk kau? Dan nanti diri sendiri tu tersalah, lepas tu nak post dekat social media tu, nak tuduh kau terpaling bodoh ke ataupun keberotak kau masuk air. Tak kisahlah kau nak hina orang macam mana pun, janganlah sampai hina agama orang lain. Kau tahu tak, bila you pijak Al-Quran ni, maksudnya kau tengah pijak orang punya Tuhan tau, bodoh. Dulu kau sibuk sangat kan nak jadi masalah, sekarang ni semua masalah tu cari kau, pandang muka. Quran ni kita nak pegang tanpa wuduk pun bersalah tau, apatah lagi nak letak dekat bawah. Engkau boleh pijak Quran aku, itu over sangat tau. Kau marah macam mana pun, kau emosi macam mana pun, kau lawan dengan fakta, kau nak pergi pun tak apa, tapi kau jangan nak sentuh apa saja bentuk kesucian agama-agama tertentu. Kita kecam semua tindakan penghinaan terhadap semua agama. Kita tak ada tolak ansur dengan penghina-penghina agama ni semua. Dan saya berharap sangat hukuman yang sangat keras diambil ke atas pelaku ni. Kalau tak ada tindakan tegas, benda ni akan terus berlarutan. Saya tak tahan benda-benda yang macam ni ya. Saya mempertahankan semua agama dan saya akan kecam semua penghina agama. Dan saya berharap kawan-kawan tak kira agama apa pun, kita sama-sama mengecam tindakan jahat ini.
Budak sekolah ke? Saya tak sekolah. Mari saya bagi tahu korang. Walaupun saya tak ada sekolah, tapi saya tak akan pergi pijak agoran buku Islam. Okey, korang faham, saya faham, sudahlah. Walaupun saya tak sekolah, perangai teruk, kurang ajar, mulut jahat, hari-hari maci, tapi saya tak akan pergi pijak benda tu. Benda ini kita kena hormat. Faham tak? Dekat satu Malaysia. Okay, Cina ada Buddha, ada Kristian, Melayu ada Islam, India ada dia punya Tuhan. Semua orang ada Tuhan sendiri, ada agama sendiri. Kita kena hormat semua sama-sama mah. Cina kalau raya tak tongcang hari-hari dekat sana. Lepas tu merucun tu tak berhenti. You orang komplain tak? Tak komplain mah. Raya 1 tahun 1 kali mah. Betul tak? Hormat loh. Melayu, Islam, hari-hari pagi azan, bising juga. Tapi komplain tak? Tak komplain juga. Ini benda ni hormat loh. India, dia raya ke tipa wali ke apa lah. Dia bawa itu Tuhan atas jalan sini, jalan sana. Buat jalan jam tak? Jam juga. Betul tak? Tapi komplain tak? Tak komplain. Ni hormat loh. Satu Malaysia semua kena hormat mah. You percaya sendiri punya agama, tapi you kena hormat orang lain punya agama juga mah. Walaupun macam tadi saya cakap tak sekolah, tapi saya tak akan pergi pijak tu. Betul tak? Saya tak akan pergi pijak buku Islam, tak akan pergi pijak agoran. You ada agama sendiri, you kena hormat orang lain punya agama. Jangan buat benda macam tu. So I bagi tahu lah, I rasa benda ni apa lah. You sekolah ke tak sekolah pun tak mungkin akan buat benda macam ni mah. Kenapa you nak pergi pijak benda tu? Lagipun kalau you sudah pijak, kenapa you sudah pijak lagi you mau ambil gambar? Mah ini I tak faham ni. I betul-betul tak faham ni. Agak-agak lah. Kau cuba bayangkan mak ayah kau kena pijak. This is actually worse than mak bapa engkau kena pijak. Ada orang pijak Al-Quran ni tengah bulan Ramadan. Are you serious? Aku kan pantang betul lah orang nak mencabar-cabar bila kita lemah lembut, baik hati macam ni. Ya, Islam memang graceful. But sampai kau nak pijak Quran, that is already too much. Too much and bullshit. Aku seorang doktor and aku bukan ustaz. Tapi aku tahu bila when things go overboard like this. Quran ni kan, apa yang Nabi kita turun dekat kita, sampai nanti kiamat, kau tahu tak? Benda ni lah yang akan bantu kita. Benda ni lah patut jadi kawan baik kita. Kena pijak weh, daripada orang mana entah yang muka busuk pijak Quran aku. Let me tell you something when you do things like that, kau dah start mencabar iman. Dan orang yang beriman patut rasa tercabar bila benda ni terjadi. Bukan senyap let it pass by macam there's nothing happen. Ni kalau Al-Quran kena pijak, it is worse than mak bapak aku kena pijak. Kau faham tak? It should be like that untuk orang yang ada iman. Walaupunlah aku ni jenis bukan agamistik, but I do know how important is Islam. Tengah-tengah bulan Ramadan pula engkau nak buat benda-benda begitu. Benci macam mana pun kau kat Islam kan, it really shows how you are nurtured lah daripada kecil, how your religion nurtures you. Kepada umat Islam semua kat luar sana bila Quran kita dah dihina macam ni, we should take action. Iman senipis mana pun kita, we should rasa sedih and marah this happen. It shouldn't have happened in Malaysia at all. It shouldn't. This is dah terlebih-lebih. And kepada sesiapa menteri-menteri ke, artis ke, exco mana-mana ke, do your job. Nasihat and take action. Jangan buat benda ni macam benda remeh. At one point masyarakat semua yang Muslim lah, you guys should know bila kita kena cuit, bila kita kena tumbuk. At this point of time kita pun kena tumbuk. At this point of time kita kena pijak kepala. So take action semua orang. Stop all this bullshit. Asal time orang pijak Al-Quran tak ada tindakan apa-apa. Time kita terejek, tak ada sengaja, tak ada niat nak ejek tarian tu pun kena pergi wawancara sana, kena pergi jumpa orang sini, jumpa orang sana, kena denda itu, kena denda ini, kena tindakan itu, kena tindakan ini. Ini sah-sah pijak, sah-sah senyum, angkat gambar, post lagi, apa pun tak kena. Apa benda kita nak jadi ni? Mereka pun boleh backup agama mereka, lepas tu kita tak payah backup agama kita. Padahal kita ni yang paling masalah dalam Malaysia ni agama Islam. So nanti tiba-tiba keluar kat OKU, kau OKU macam tu. Wah, macam ni sekarang Malaysia. Bulan puasa pun macam ni Sebagai penutup, kita semua perlu mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Hormatilah agama dan kepercayaan orang lain kerana itulah asas kepada keharmonian dalam masyarakat berbilang bangsa dan budaya. Kepada semua, jangan mudah terprovokasi dengan emosi. Sebaliknya, gunakan kebijaksanaan dalam menilai sesuatu isu. Elakkan menyebarkan kebencian dan utamakan sikap saling menghormati. Semoga kita semua sentiasa diberikan hidayah untuk menjaga adab, tutur kata dan tindakan kita, bukan sahaja di dunia nyata tetapi juga di alam maya. Terima kasih kerana menonton di Ami Story. Jangan lupa untuk terus menyokong channel ini untuk lebih banyak perkongsian yang bermanfaat. Assalamualaikum dan jumpa lagi.